Sobat Sejarah, selamat datang kembali di podcast Jejak Sejarah. Perkenalkan, nama saya Revaliza Kalista. Saya di sini bersama narasumber yang akan menemani kalian dalam perjalanan mengenal Kerajaan Goa Talo. Di sini ada Kak Intan, ada Kak Nafis, ada Kak Galih, dan Kak Rasya. Kita mulai dari awal, Kak. Sebenarnya Goa Talo ini satu kerajaan atau dua kerajaan yang berbeda? Nah, awalnya Goa dan Talo itu mereka membuat kerajaan atau dengan berdiri sendiri. Nah, Goa yang dikenal dengan kekuatan militernya, sedangkan Talo itu dikenal dengan perdagangannya. Namun pada abad ke-16 itu, kedua kerajaan itu menyadari bahwa dengan bersatu, mereka itu bisa menjadi kekuatan yang lebih besar gitu, yang lebih kuat. Nah, akhirnya mereka tuh menandatangani dua Karaeng TN Ata atau yang berarti dua raja atau satu rakyat. Nah, apa itu dua raja satu rakyat? Jadi satu rakyat itu bagaikan dua Talo sama Goa sama Talo tuh bersatu jadi satu rakyat. Nah, dua raja itu bagaikan kayak raja Goa yang sebagai pemimpin utamanya, sedangkan raja Talo tuh sebagai dalam administrasi perdagangan gitu. Menarik sekali. Jadi penyatuan ini yang membuat mereka semakin kuat ya? Betul sekali. Jadi setelah mereka bersatu, mereka tuh berkembang pesat dan menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan internasional gitu loh. Apa yang membuat Goa Talo begitu penting dalam perdagangan? Pas strategis Makassar lah yang jadi Jawa, Malaka membuatnya menjadi tempat utama ditambah lagi kebijakan perdagangan yang sangat terbuka menjadikan Makassar tujuan utama pedagang dari berbagai negara termasuk Melayu, Arab, India, Tiongkok, dan bahkan Eropa. Bagaimana kebijakan dalam perdagangan mereka? Goa Talo ini menerapkan kebijakan perdagangan bebas, tidak ada monopoli seperti yang diterapkan VOC di tempat lain. Semua pedagang bisa datang dan berdagang tanpa ada batasan tertentu. Inilah yang membuat VOC atau Belanda sangat ingin menguasai. Bagaimana dengan sistem pemerintahan di Goa Talo? Goa Talo ini dipimpin oleh seorang raja yang disebut Somba dan memiliki wewenang tertinggi. Namun, raja tidak memerintah sendiri, melainkan dibantu oleh Dewan Kareang yang terdiri dari para bangsawan. Selain itu, mereka juga memiliki sistem hukum yang disebut Saragoa. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perdagangan, hubungan antar wilayah, dan hukum sosial. Sejak kapan Islam mulai berkembang di Goa Talo? Islam mulai berkembang pesat itu setelah Raja Goa ke-14 Karaeng Matoaya itu masukkan pada tahun 1605 dan mengambil gelar Sultan Alauddin. Sejak saat itu Islam menjadi agama resmi kerajaan dan mulai mempengaruhi sistem pemerintahan serta sistem kerajaan. Lalu, siapa yang berperan dalam penyebaran Islam? Selain Sultan Alauddin, ada juga Karaeng Matoaya dari Talo yang berperan besar dalam penyebaran Islam. Beliau itu memastikan bahwa ajaran Islam tidak hanya dianut oleh keluarga kerajaan, tetapi juga oleh rakyatnya yang dari kerajaan Goa dan Talo itu. Wah, sekarang kita masuk ke masa kejayaan tertinggi Goa Talo, yaitu saat diperintah oleh Sultan Hasanuddin. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang beliau? Sultan Hasanuddin naik takhta pada tahun 1653. Beliau dikenal sebagai raja yang gagah, berani, dan dijuluki ayam jantan dari dulu. Pada masanya, VOC semakin agresif mencoba menguasai Makassar. Namun, Sultan Hasanuddin mengalah keras supaya monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Belanda. Bagaimana perlawanan Goa Talo terhadap VOC? VOC akhirnya menyerang Goa Talo dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669. Awalnya, Goa Talo mampu memberikan perlawanan sendiri, namun VOC bersekutu dengan Kerajaan Bone yang merupakan musuh lama Goa. Dengan bantuan Bone, Belanda berhasil melemahkan pertahanan Goa Talo. Puncaknya pada tahun 1390, Sultan Hasanuddin bisa menandatangani perjanjian Bone yang sangat menguntungkan kerajaan. Apa sih isi perjanjian Bongaya? Beberapa perjanjian Bongaya yaitu VOC mendapatkan monopoli perdagangan di Makassar. Yang kedua, Banteng Songba, Oku diserahkan kepada Belanda. Yang ketiga, kerajaan Bone diakui sebagai kerajaan merdeka
dan sekutu POSI. Yang keempat, Sultan Hasanuddin harus mengakui kekuasaan POSI. Setelah perjanjian itu, lalu bagaimana dengan nasib Gua Talo? Setelah perjanjian Bomaya, kekuatan Gua Talo melemah drastis. Pelabuhan Makassar yang dulu ramai mulai sepi karena VOC mengotori perdagangan. Meskipun Gua Talo masih ada, mereka tidak lagi menjadi kekuatan utama di Nusantara. Meskipun mengalami kejatuhan, apakah masih ada peninggalan dari kerajaan Gua Talo yang bisa kita lihat sekarang? Hingga kini kita masih bisa melihat peninggalan prasasti benteng Notre Dame yang dulunya adalah benteng Ujung Pandang, benteng Somba Opu bekas pusat pertahanan Goa, tradisi dan budaya Makassar, termasuk bahasa adat serta makanan khas seperti coto Makassar dan onrol. Luar biasa, sejarah Gua Talo memang penuh dengan kejayaan, perlawanan, dan warisan yang masih terasa hingga sekarang. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak narasumber. Sama-sama. Yang sudah mengasih kita wawasan tentang jejak sejarah. Bye-bye. Sekian dan itu sejarah dari kerajaan Goa dan Talo. Semoga terinspirasi dari cerita tersebut dan bermotivasi walaupun kerajaannya sudah hilang.